Saat ini, saya akan menceritakan cerita yang pernah saya tulis, yang berjudul Luka yang Menyenangkan, karya saya sendiri. Baik, supaya tidak berlama-lama, kita mulai ke awal bab pertama. Pagi, pukul 7. Seperti biasa, aku pergi ke sekolah. Saat jam menunjukkan 07.15, aku sampai di sekolah. Aku berjalan ke dalam kelas. Saat aku baru masuk kelas, "Hei, anak, ente baru," ucap anak laki-laki di dalam kelas padaku. Aku pun duduk di bangkuku seperti biasa. Saat aku duduk, ada yang mendekatiku. Dia bernyanyi sambil mengejekku. "Elsa, ayo bermain dan berbuat boneka saja, Elsa." Itu yang dia nyanyikan. Aku hanya diam saja, membisu tanpa mau menjawab dari lagu yang temanku nyanyikan. Dari semua ejekan itu, kalian pasti sudah bisa tebak siapa namaku, kan? Ya, namaku Ana. Ejekan seperti tadi sudah biasa bagiku. Bisa dibilang jadi makanan sehari-hariku di sekolah. Tapi aku mencoba untuk tidak merespon semua ejekan itu. Saat aku sedang melamun, datanglah temanku duduk di sampingku. "Hai Ana, melamun saja," ucapnya. Aku hanya memikirkan tugas saja," ucap Ana. "Tugas yang mana lagi, Ana? Kita udah gak ada tugas," ucapnya. Iya kah?" tanya Ana. "Iya, Ana," ucapnya. Iya deh, nih," ucap Ana. Yang tadi bicara denganku itu Ani, alias Lani. Orang-orang memanggilnya Ani. Kita sering disebut adik kakak karena nama panggilan kita hampir mirip. Ani dan Ana. Ya, Ani sering menemaniku di bangku SMP ini. Kita sudah berteman dari masa ospek SMP sampai sekarang, menginjak kelas 3 SMP. Temanku hanya Ani saja, karena hanya Ani yang tidak mengejekku dalam hal apapun. Oke, kita kembali lagi ke dalam kelas. Suara bel berbunyi, tandanya kelas akan dimulai. Baik anak-anak, sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, ucap Bu Guru. Saat aku sedang berdoa, aku merasakan ada yang aneh di dalam tasku. Aku pun mencoba melihatnya. Ternyata ada mainan kecoa di dalamnya. Aku pun mengambilnya dan melemparnya ke sembarang arah. Ternyata itu mengenai temanku. Teriak Mega. "Ada apa, Mega?" ucap Bu Guru. Kecoa, teriak Mega. "Kenapa bisa ada kecoa?" tanya Bu Guru. Itu Bu, Ana Bu yang bawa dari rumahnya, ucap Bahlil. "Enggak Bu, aku enggak bawa kecoa itu," ucap Ana. "Terus kenapa itu bisa ada di tas kamu kalau kamu enggak bawa dari rumah?" tanya Bahlil. "Aku enggak tahu Bu, tiba-tiba ada di tasku," ucap Ana. "Bohong Bu," ucap Bahlil. Udah. Diam semuanya," ucap Bu Guru. "Itu pasti kerjaannya Bahlil dan kawan-kawannya," bisik Ani.
Iya, aku tahu, ucap Ana. Ana, sekarang kamu ambil kecoa itu dan buang keluar, ucap Bu Guru. Baik, Bu, ucap Ana. Ana pun mengambil kecoa itu. Ih, jijik banget, ucap Mega. Ana pun keluar membawa kecoa itu untuk dibuang ke tempat sampah. Aku lagi yang kena, ucap Ana. Ana pun masuk ke dalam kelas dan duduk kembali ke kursinya. Ini hand sanitizer-nya, cuci tanganmu, ucap Ani sambil memberikan hand sanitizer. Makasih ya Ani, ucap Ana. Iya, sama-sama, ucap Ani. Baik, sekarang buka halaman 24 dan baca terlebih dahulu. Jika merasa ada yang tidak mengerti, nanti tanyakan pada ibu, ucap Bu Guru. Baik Bu, ucap semuanya. Semuanya sedang fokus membaca, dan ada pun yang hanya berpura-pura membaca. Baik, sudah 30 menit, ada yang mau ditanyakan? Tanya Bu Guru. Itu Bu, Ana mau bertanya, ucap Rani. Ya, Ana mau bertanya apa? Tanya Bu Guru. Enggak kok Bu, saya enggak mau bertanya apa-apa, jawab Ana. Tadi dia bilang mau bertanya Bu, gak apa-apa, Ana pakai bahasa Arab aja. Kamu kan dari Arab, Ana ente baru ucap Rani sambil tertawa. Semua murid di kelas menertawakan ejekan yang dibuat oleh Roni. Ana pun hanya diam tanpa mau menjawab ejekan Roni. Udah Roni, kamu ini ada-ada saja, ucap Bu Guru. Jam sudah menunjukkan pukul 12. Itu tandanya pembelajaran hari ini telah selesai. Baik anak-anak, karena sudah jam 12, kita lanjutkan pembelajaran besok, ucap Bu Guru. Baik Bu, ucap murid serentak. Saat Ana sedang membereskan bukunya, tiba-tiba saja ada yang mendatanginya. Hei, Ana, cok banget sih kamu bawa kecoa kelas, ucap Mega. Itu hanya mainan Mega, bukan kecoa beneran. Lagi pula aku nggak bawa itu, jawab Ana. Tapi itu ada di tas Ana, ucap Puan. Itu bukan punya Ana, Puan, ucap Ani sambil emosi. Apa sih Ani? Kalian berdua itu sama aja, ucap Mega sambil mendorong tubuh Ani. Hei, jangan kasar dong, ucap Ana sambil membantu Ani berdiri. Dua-duanya sama aja. Yuk kita pulang, ucap Puan. Puan dan Mega meninggalkan Ani dan Ana di dalam kelas. Kamu gak apa-apa kan Ani? Tanya Ana. Gak apa-apa kok Ani. Gak apa-apa kok Ana, jawab Ani. Ya udah, ayo pulang yuk, ucap Ana. Kamu kebiasaan, Ana maka gitu ke kamu biarin aja. Shh. Udah, aku mau pulang, mau bantu mama. Yuk kita pulang, ucap Ana sambil mengganggu Ani. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Ma, Mama di mana? Teriak Ana. Sampai di depan pintu rumah di dapur ada sautan menjawab. Di dapur Ana, jawab Mama. Ana pun mendekati Mama dan duduk dekat mamanya. Ma, kan Ana belum punya rumah, apalagi dapur. Kenapa Mama bilang dapur Ana? Ana, kamu ini ada-ada saja. Maksud Mama lagi di dapur, jawab Mama. Oh, bilang dong Ma yang jelas. Hehehe, ucap Ana sambil tertawa. Kamu ini bercanda terus Ana, ucap Mama. Kalau serius, Ana belum siap Ma. Karena calon suami juga belum ada, jawab Ana. Shh, anak kecil, jangan bilang gitu.
ucap mama. Iya deh, Ma. Oh iya, Ma. Bapak kemana? Tanya Ana. Bapak paling di kos ronda main kartu sama teman-temannya, jawab mama. Main kartu terus, pasti pakai uang ya mah mainnya, tanya Ana. Nanti kamu tanyakan aja langsung ke bapakmu, ucap mama. Nggak mau, takut bapak marah, ucap Ana. Ya sudah, sini bantu mama aja. Kamu ganti baju dulu, Gi, ucap mama. Siap, melaksanakan, ucap Ana. Ana pun masuk ke dalam kamar dan mengganti bajunya. Setelah mengganti bajunya, Ana pun kembali ke dapur sambil bernyanyi riang. Kakak terbola balik biar Ana susah. Oh iya mah, kakak kemana? Tanya Ana. Kakak kamu ke kampus, nak, jawab mama. Ke kampus itu belajar juga seperti Ana di sekolah kan, Mah? Tanya Ana. Iya, Ana, seperti Ana ke sekolah, jawab mama. Tapi kenapa kakak nggak pernah kelihatan kerjakan tugas atau PR di rumah seperti Ana ya, Mah? Tanya Ana. Kuliah itu berbeda, Ana. Dengan sekolah SMP seperti Ana, tugasnya yang dikerjakan di kampus, jawab mama. Oh gitu ya, Ma, ucap Ana. Kamu ini nanya aja terus. Ini bantuin mamahnya, ucap mama sambil mencubit pipi Ana. Hehehe, iya Ma, ucap Ana sambil tertawa. Ana pun membantu mamanya memasukkan gula ke dalam plastik. Lagi banyak pesanan ya, Mah? Tanya Ana. Iya, alhamdulillah. Lagi banyak pesanan, jadi kamu harus bantu-bantu mama. Kalau lagi banyak pesanan ya, jawab mama. Iya, Ma, Ana kan sering bantuin mama, ucap Ana. Kemarin nggak bantuin tuh, ucap mama sambil tersenyum. Hehe, kemarin Ana capek, Ma, di sekolah. Jadi langsung tidur deh pulang sekolah. Maaf ya, Ma, ucap Ana. Iya deh, Mama. Maafin, tapi jangan sering-sering ketiduran ya, anak. Emang gak kasihan ke Mama kalau banyak pesanan gini? Tanya Mama. Ya kasihan dong, Ma. Mama kan pahlawan tanpa jasa di hidup anak, ucap Ana. Bisa aja jawabannya, ucap Mama sambil colek perut Ana. Ana tertawa mendengar jawaban mamanya. Saat suasana sedang hening, tiba-tiba suara orang teriak. Mah, teriaknya. Apa? Mama pun sambil berteriak juga. Tiba-tiba ada seorang pria duduk di dapur. Mah, minta uang. Kok kakak habis nih? Ucap kakak. Kakak rokok terus. Tuh baju kakak aja udah bau rokok, ucap Ana sambil menutup hidungnya. Tuh, dia mana kecil? Bantuin tuh mama, ucap kakak. Udah, jangan berantem kakak. Kan tadi mama udah kasih uang waktu kakak pergi ke kampus, ucap mama. Iya, Ma. Uangnya habis buat kerjakan tugas prima di kampus, ucap kakak. Ya udah nih, 20.000. Jangan minta lagi ya, Kak, ucap mama. Makasih, Mama cantik, ucap kakak sambil memasukkan uang pemberian mama ke saku celananya. Kakak pun pergi keluar dari dapur. Mah, Ana juga mau dong, ucap Ana sambil memperlihatkan wajah kasihannya. Bantuin Mama, nanti Mama kasih, ucap Mama. Asik,
Tambahin ya, Ma. Kan Ana bantuin Mama. Jadi Ana nggak ikhlas bantu Mama. Tanya Mama. Ikhlas kok, Ma. Ucap Ana sambil tersenyum. Tiba-tiba Bapak masuk ke dapur. Ma, masak apa hari ini? Tanya Bapak sambil membuka lemari dapur. Mama masak ikan nila kan sayur kangkung. Mama masak ikan nila sama sayur kangkung. Jawab Mama. Itu tuh harus masaknya. Ganti dong yang lain. Ucap Bapak. Emang Bapak maunya makan apa? Tanya Mama. Apa aja yang enak, pokoknya jangan itu. Bosan Bapak. Jawab Bapak sambil teriak. Ya udah, besok Mama masak yang enak buat Bapak. Sekarang makan itu aja dulu. Ucap Mama. Enggak mau. Bapak bosan makan itu terus. Sini, minta uang buat beli makan di warteg. Ucap Bapak sambil teriak. Mama pun mengambil uang di dalam bajunya. Nih Pak, cukup nggak segitu? Tanya Mama. Pelit banget, tambahin, cukup buat nasi aja. Ucap Bapak sambil teriak. Nih, Mama tambahin Pak. Nah, gitu dong. Ucap Bapak. Bapak pun pergi meninggalkan dapur. Mama, Bapakku suka banget ya teriak-teriak sampai kuping Ana sakit. Ucap Ana sambil memakan gula. Ana, gulanya malah dimakan, bukannya dimasukin ke plastik. Ucap Mama. Habisnya enak, Ma. Ucap Ana sambil memasukkan gula ke plastik. Ana. Ucap Mama sambil menggelengkan kepala. Mama, belum jawab pertanyaan Ana. Ucap Ana. Bapak kamu memang begitu, Ana. Kamu seperti baru tahu aja kelakuan bapak kamu. Ucap Mama sambil memasukkan gula ke dalam plastik. Iya, tapi kan malu, Ma. Kalau dengar tetangga bapak teriak-teriak begitu cuma soal makanan. Ucap Ana. Iya, besok Mama masak enak supaya bapak nggak teriak-teriak lagi soal makanan. Ucap Mama. Ya, tapi kan malu, Ma, kalau didengar tetangga bapak teriak-teriak begitu cuma soal makanan. Ucap Ana. Ya, besok Mama masak enak supaya bapak nggak teriak-teriak lagi soal makanan. Ucap Mama. Ana pun diam sambil melanjutkan memasukkan ke dalam plastik tanpa menjawab ucapan mamanya. Ya, itulah keluargaku. Keluarga Panang dan ibu asli. Bapak Anang itu bapakku. Bapakku berasal dari Medan dan mamaku sama dari Medan. Mereka menikah karena perjodohan kakek dan nenekku. Kakek dan nenekku menjodohkan bapak dan mama. Karena sama-sama orang Medan, kakek bilang supaya mudah kalau mau pulang kampung. Kalau menikah dengan orang-orang satu kampung. Kakek bilang supaya mudah kalau mau pulang kampung, kalau menikah dengan orang yang satu kampung. Padahal satu kampung itu tidak penting. Yang penting itu adalah sikap dan kepribadian orangnya. Tapi itulah kakek, sama seperti bapakku. Keras kepala, semua keinginannya harus diikuti. Mama menikah di usia muda, yaitu di usia 19 tahun. Mudah sekali bukan? Teman-teman seusianya mungkin tengah sibuk dengan masa mudanya. Mama malah memilih menikah dengan bapak yang baru Mama kenal beberapa bulan. Tapi Mama mau saat bapak mengajak menikah. Entah alasannya apa, aku pun bingung. Nanti deh, aku tanya Mama. Oh iya, aku anak kedua dari Mama dan bapakku. Anak pertama yang tadi kalian lihat. Iya, kakak laki-lakiku, yaitu Kak Agis. Sikapnya sama seperti bapak, suka teriak-teriak. Tapi aku juga tadi teriak sih, hehe. Tapi aku berbeda ya. Tadi aku teriak karena cari Mama.
Ya, itulah kakakku, Kak Agis, yang saat ini sedang berkuliah di jurusan teknik. Tapi entah kuliah, entah malah bermain bersama temannya. Aku pun nggak tahu. Itulah cerita sedikit tentangku.